Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran tematik ini walaupun dalam keadaan virtual atau daring ya. Tapi semoga dalam keadaan seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, di sini kita langsung aja ke pembahasannya. Kemarin kita membahas tentang pembelajaran 1 ya. Pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian ada matematikanya juga ya. Nah, di sini itu pembelajaran 2-nya. Ayo menulis. Di sini mengulas dari yang kemarin Ustazah bilang tentang wawancara ya, wawancara pada orang tua. Nah, di sini diceritakan, apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Dibuka lagi halamannya. Terus di sini gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Kalau kemarin tugasnya itu menuliskan pertanyaannya. Kalau di sini kalian coba ceritakan ya tentang pertumbuhan kalian, tentang perkembangan kalian ke mama ya, ke mamanya. Jadi coba tanyakan ke mamanya, terus dituliskan di sini ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan informasi tentang perkembanganmu? Gimana sih perasaan kalian pas mendengar penjelasan dari mama tentang perkembanganmu? Ya, boleh diisi. Kemudian, apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Kira-kira mamanya ngasih tahu gak? Misalkan kamu merangkak pada usia segini, kamu berjalan pada usia segini, gitu ya. Pastinya mama kalian memberitahu ya, dan pastinya lebih tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Oke. Kemudian di sini karena tentang olahraga ya. Jadi di sini kita lewat terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke ayo mengamati. Nah, di sini tentang menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda tentunya ya. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Bertambah tinggi, bertambah berat itu contohnya kita bertumbuh, kita berkembang gitu ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua ya. Kemudian Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, di sini ada gambar ya. Bolanya itu terlalu atas ya. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang kamu lakukan adalah, kira-kira gimana sih kalau ada teman yang susah gitu mau nyari benda di atas lemari yang tinggi? Kira-kira kalau tubuh kamu tinggi, kamu akan gimana? Apa yang akan kamu lakukan? ya, misalkan akan membantu mengambilkannya.
Ya, misalkan kalau tingginya sama, aku akan mengambil benda lain untuk bisa mengambil. Misalkan pakai sapu, ya. Jadi diambil bolanya gitu ya. Oke, itu diisi sedikit. Nah, ini dilanjutkan halaman 66. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, kira-kira gimana sih kalau ada teman yang bawaannya berat? Berat gitu. Kira-kira kamu akan gimana? Misalkan aku mau bantuin Ustazah, bantuin bawain Ustazah. Nah, boleh dituliskan di sini. Ya. Kemudian kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah mengajarkan, ya, membantu gitu ya, membantu mengajarkan gitu. Kemudian di sini ayo berlatih. Di sini tentang PKN ya. Di sini tentang sila kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang sila pertama ya. Sila pertama itu apa? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul sekali. Gambarnya kemarin apa? Lambangnya bintang. Iya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemudian di sini ada sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila Pancasila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pastinya udah tahu ya. Lambangnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Rantai ya, ada gambarnya. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik, ya. Oke, di sini lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran ketiga ini menari. Ya, tentang menari, tentang gerak tangan, tentang gerak tubuh. Nah, di sini karena pembelajaran online ini tidak memungkinkan untuk dipraktekkan, jika kalian ada yang ingin mempraktekannya di rumah, mengikuti gerakan yang ada di sini, boleh dipersilahkan. Ya, gitu. Kalau yang enggak pun enggak apa-apa, ya. Di sini bagaimana perasaanmu saat menari? Misalkan senang, happy gitu ya, atau apa gitu. Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Nah, misalkan ada yang udah bisa mengikuti gerakan-gerakan ini, misalkan mana nih yang nggak bisa gitu, atau Ustazah aku bisa semuanya gitu, aku udah bisa mengikuti. Bagus sekali ya. Oke, kita lanjut. Ayo berlatih. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada suatu tarian? Nah, kalau ini mungkin tugasnya kelompok. Jika kalian rumahnya dekat, kalian bisa saling bekerja sama untuk meniru tarian di atas berdua, misalkan bertiga, nggak apa-apa ya. Nah, kalau di sini tugasnya membuat gerakan tarian sendiri gitu ya. Boleh membuat tarian sendiri. Karena di sini pembelajarannya daring dan tidak mungkin dipraktekkan, kecuali misalkan mau dibuatkan video dan kemudian diupload ke media sosial ya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak
berlatih, menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik ya. Nah, di sini ayo mengamati. Makanan penting untuk kesehatan. Di sini ada gambar sagu, kemudian ada daging-dagingan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Kemudian di tengahnya ada susu. Ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, ya. Nah, di sini ada macam-macam makanan yang bergizi, ya, yang sehat dan bergizi. Di sini ada A, makanan pokok. Misalkan dari makanan pokok itu yang bergizi itu nasi, kentang, jagung, roti, gitu ya. Terus ubi dan sagu, itu contohnya. Kemudian dari B-nya dari lauk pauk. Misalkan daging, kemudian ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi, dan masih banyak lainnya. Kemudian dari sayurannya apa? Kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Masih banyak sayuran-sayuran lain yang bagus untuk kesehatan. Kemudian di sini buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Tentunya banyak ya buah-buah lain yang bernutrisi. Yang terakhir ada susu. Susu itu didapat dari susu sapi dan atau kambing. Ya. Kemudian, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Tempe dan tahu itu produksinya sama dari kacang, ya. Kemudian vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ya, mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, jagalah kesehatan, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Jangan makanannya aja yang bersih, tapi cara kita makannya yang nggak bersih. Atau misalkan kitanya bersih, cara makannya bersih, tapi yang dimakannya nggak bersih. Dua-duanya harus bersih. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik, ya. Oke. Terus di sini ayo menulis. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan tiap hari dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, di sini ada buah, ada permen, ada es krim, dan ke bawah nanti kalian di checklist mana nih makanan yang harus dimakan tiap hari atau makanan yang sesekali aja gitulah, gak usah tiap hari ya. Nah, ditulis juga alasannya. Misalkan di sini permen, beri tanda silang, tidak boleh dimakan tiap hari atau tiap waktu. Ya, karena apa? Alasannya, ditulis alasannya karena permen menyebabkan penyakit gula misalkan, ya, karena terlalu banyak manis misalkan, atau menjadi gigi tidak sehat misalkan. Boleh ditulis alasannya, ya. Oke, itu sampai ikan. Di checklist dulu atau disilang dulu, terus ditulis alasannya.
Nah, di sini buah-buahan yang kita dapat temui dengan mudah di pasar atau penjual buah ya, banyak ya. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan pengembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, di sini ayo berlatih. Di sini bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti gimana cara menyelesaikannya? Oke, jadi gini. Kan tadi satu kali panennya itu 3.400. Nah, pertanyaannya, gimana kalau 2 kali panen? Berarti 3.400 ditambah 3.400. Gitu ya. Hasilnya 6.800. Nah, tentunya masih ingat ya tentang penjumlahan di halaman-halaman sebelumnya. Dan pastinya sudah pada bisa dan mahir ya. Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Anggap gimana saja caranya, gimana aja menurut kalian cara penjumlahan yang paling mudah, boleh ya. Kemudian di sini ada soal cerita. Ya. Soal cerita nanti di sini jangan lupa dibimbing oleh orang tua, dipandu orang tua. Di sini A, soalnya pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Nah, berapa jumlah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, ada 2 keranjang jambu tapi isinya beda. Nah, gimana kalau pertanyaannya berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Berarti dijumlahkan 1.750 ditambah 1.850. Nanti dijawab di kolom yang biru ini. Kemudian nomor 2, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, ini sama dengan halnya nomor 1, tinggal ditambahkan saja. Hanya saja ini soalnya bentuk cerita, ya. Nanti dipandu oleh orang tua, ya. Baiklah, untuk pelajaran kali ini Ustazah cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di hari esok. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika kurang maksimal ya. Semoga nanti kita dapat melakukan pembelajaran secara daring, secara offline maksudnya ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.